wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayuni Puspitasari, dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri, MSI. Kali ini merupakan pertemuan kedua kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang tanah. Ya, tanah. Di mana kali ini kita akan membahas tentang 3 submateri, yaitu ada tekstur dan struktur tanah, yang kedua ada air tanah, dan yang ketiga ada tanah sebagai sumber nutrisi. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu struktur dan tekstur tanah. Banyak orang mengira struktur dan tekstur tanah itu merupakan hal yang sama. Padahal keduanya itu memiliki perbedaan baik dari segi pengertian, fungsi, bahkan dari segi jenisnya. Tanah merupakan elemen yang sangat penting di dalam kehidupan, karena tanah menyimpan banyak sekali unsur dan bahan organik yang baik yang penting bagi keberlangsungan hidup ini. Struktur tanah sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari pasir, tanah liat, dan juga debu yang terbentuk secara alamiah serta dibatasi oleh tingkatan dan bidang yang berbeda pada setiap ukuran dan bentuknya. Berbeda dengan struktur tanah, kondisi tekstur tanah dapat dilihat dengan eksplisit atau kasat mata. Tekstur tanah sendiri merupakan bagian dari klasifikasi kualitatif mengenai kondisi fisik suatu lahan. Hal inilah yang menyebabkan untuk mengetahui tekstur dari sebidang tanah, kita bisa melihatnya secara langsung di lapangan ataupun melalui uji laboratorium. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis struktur tanah dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama ada lempeng atau plati, yaitu struktur tanah yang memiliki bentuk di mana sumbu vertikal struktur tanah tersebut lebih pendek dari sumbu horizontalnya. Yang kedua ada prismatik, adalah kondisi di mana struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontalnya, dan sisi atas tersebut berbentuk tidak membulat. Yang ketiga yaitu ada tiang atau kolumnar, yaitu struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal, namun sisi atasnya berbentuk membulat. Yang keempat ada gumpal bersudut atau angular blocky, yaitu kondisi sumbu vertikal dari sumbu horizontal sama panjangnya dan sisi tanah tersebut membentuk sudut yang tajam. Yang kelima gumpal membulat, yaitu subangular blocky, memiliki kondisi sumbu yang sama dengan gumpal bersudut. Hanya saja pada jenis struktur tanah ini, sisi-sisi tanah membentuk sisi atau sudut membulat. Yang keenam ada butiran atau granular, merupakan jenis struktur tanah yang bentuknya cenderung membulat atau terlihat memiliki banyak sisi. Masing-masing pad atau gumpal tanah tidak memiliki pori. Dan yang ketujuh ada remah atau crumb, yaitu kondisi struktur tanah membulat atau memiliki banyak sisi serta terlihat sangat berpori. Berbeda dengan struktur tanah, tekstur tanah dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanah tekstur halus atau kasar beliat, yaitu tanah tersebut memiliki 37,5% kandungan liat di dalamnya, baik liat berdebu maupun liat berpasir. Yang kedua ada tanah tekstur sedang atau tanah berlembung, yang mana tersusun atas beberapa hal, yaitu tanah bertekstur sedang, tanah bertekstur namun agak kasar, dan tanah bertekstur sedang dan agak halus. Dan yang ketiga yaitu tanah bertekstur kasar dan atau tanah berpasir, yang artinya tanah tersebut memiliki minimal 70% pasir di dalamnya, di mana tekstur pasir memiliki tekstur berlempung. Fungsi struktur dan tekstur tanah. Secara umum, tekstur tanah berperan penting dalam membentuk tatanan air, di mana di dalam tanah dengan cara penetrasi, kecepatan infiltrasi,
serta kemampuan mengikat zat cair. Sedangkan struktur tanah sangat mempengaruhi kemampuan aerasi, infiltrasi, serapan, laju pergerakan, serta ketersediaan air di dalam lapisan tanah. Maka dari itu, tekstur tanah biasanya tidak dapat secara langsung mempengaruhi perkembangan pertumbuhan tanaman, perakaran, dan juga ukuran pupuk yang digunakan untuk menanam tumbuhan. Lain halnya dengan struktur tanah hanya berperan penting dalam perkembangan pertumbuhan tanaman. Biasanya, tekstur tanah ramah akan menghasilkan laju pertumbuhan yang baik pada akar tanaman. Yang kedua, kita bahas tentang air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah, di mana pengertian air tanah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah terbentuk berkaitan dengan adanya siklus hidrologi, yang mana dapat dilihat pada gambar di samping. Siklus hidrologi ini adalah siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti, di mana proses air dari atmosfer yang turun ke bumi, baik dalam bentuk hujan maupun salju, akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang dan terus-menerus. Air yang turun ke bumi sebagai air hujan, sebagian besar akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan, seperti sungai, danau, atau rawa. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam zona jenuh sehingga menjadi air tanah. Air tanah yang berada dekat dengan permukaan tanah akan diserap oleh tanaman melalui evaporation dan kembali menguap ke atmosfer. Selain itu, penguapan atau evaporasi secara langsung juga dapat terjadi pada tubuh air yang terbuka, seperti pada air laut, pada air danau, maupun air sungai. Akan melakukan evaporasi, yaitu penguapan air untuk kembali ke atmosfer. Semakin ke dalam, akan ditemukan lapisan batuan yang lolos air dan tidak lolos air. Lapisan yang lolos air disebut dengan lapisan permeable. Adalah lapisan yang terdiri dari kerikil, pasir, batu apung, dan batu yang retak. Sedangkan lapisan impermeable atau lapisan yang tidak lolos air, yaitu lapisan yang kedap air, terdiri atas napal, tanah liat, tanah lempung. Meskipun tanah lempung dapat menyerap air, akan tetapi memiliki sifat jenuh air sehingga daya serap akan terbatas. Sumber air tanah. Air tanah memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan air permukaan. Menurut UNESCO, 1978 menyatakan bahwa 98% dari seluruh air di daratan tersimpan di bawah permukaan tanah, pori-pori batuan, dan material butiran. Oleh karena itu, sumber air tanah dapat dibagi menjadi dua bagian atau dua sumber. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan dalam formasi batuan. Yang kedua, air permukaan yang dapat berasal dari sungai, danau, dan reservoir yang meresap melalui tanah dan batuan ke dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu kandungan air tanah. Kandungan air tanah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, unsur utama air tanah atau major constituents memiliki kandungan 1-1000 mg per liter seperti kalsium, natrium, magnesium, sulfat, klorida, silika, dan bikarbonat. Yang kedua, unsur sekunder air tanah yaitu secondary constituents memiliki kandungan 0,01 sampai 10 mg per liter yaitu besi, strontium, kalium, karbonat, nitrat, boron, dan fluorida. Yang ketiga yaitu unsur minor air tanah atau minor constituent memiliki kandungan 0,0001 sampai 0,1 mg per liter aluminium, astimon, arsen, barium, kardium, korom,
boron, dan banyak lagi unsur lainnya. Yang keempat ada unsur langka air tanah atau trace constituent, memiliki kandungan kurang dari 0,001 mg per liter berilium, bismut, cerium, kalsium, gallium, dan masih banyak unsur-unsur lainnya. Jenis air tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama, air tanah freatik adalah air tanah dangkal yang terletak tidak jauh dari permukaan tanah dan berada di atas lapisan impermeable atau kedap air. Contohnya adalah air sumur. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis adalah air yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air. Contohnya adalah sumur artesis. Selanjutnya, faktor penentu kualitas air tanah. Kualitas air tanah ditentukan oleh sifat fisik dan sifat kimia yang terkandung di dalam tanah. Berdasarkan sifat fisiknya, kualitas air tanah dapat diketahui dari segi warna, bau, rasa, kekeruhan, kekentalan, dan suhu air. Selanjutnya yaitu konservasi air dan tanah. Konservasi air adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian secara efisien dan mengatur waktu aliran air dengan meresapkannya ke dalam tanah dengan tujuan agar ketika musim hujan tidak terjadi banjir dan ketika musim kemarau masih terdapat cadangan air di dalam tanah. Dan yang kedua yaitu konservasi tanah. Konservasi tanah adalah penempatan bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Jadi, dari pengertian di atas, maka konservasi tanah dan air memiliki hubungan karena perlakuan terhadap tanah akan mempengaruhi tata air pada lokasi tersebut dan tempat hilirnya air. Yang ketiga, kita bahas tentang tanah sebagai sumber nutrisi. Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan tumbuhan. Karena tanah merupakan media bagi tumbuhan yang hidup di atasnya, sumber nutrisi, dan tempat meletakkan diri dengan akarnya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, tumbuhan menyerap tanah yang mengandung unsur hara dengan berbagai proses. Nutrisi atau zat makanan berupa unsur-unsur atau senyawa kimia yang diperlukan oleh tumbuhan sebagai sumber energi dan sumber materi yang berfungsi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan, di mana unsur-unsur tersebut sebagian diperoleh di dalam tanah yang diserap melalui bulu-bulu akar, di mana unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan disebut dengan unsur hara atau zat hara. Zat hara ini terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama, makroelemen atau zat hara pokok, yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah relatif banyak, seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, magnesium, besi, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada mikroelemen, yaitu disebut juga dengan zat hara tambahan, di mana unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit sekali, tapi penting untuk pertumbuhan, seperti mangan, zinc, boron, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu unsur-unsur hara yang penting untuk tumbuhan tertentu. Unsur-unsur tersebut merupakan natrium, aluminium. Fungsi unsur-unsur tersebut untuk tumbuh-tumbuhan seperti CHO yaitu membentuk karbohidrat. Yang kedua ada unsur nitrogen yang berfungsi untuk membentuk protein. Yang ketiga yaitu ada fosfor atau unsur P yang berfungsi untuk pembentukan AND, ARN, ATP, dan ADP. Dan yang keempat ada kalium yang berfungsi untuk menghasilkan atau membentuk enzim. Yang selanjutnya ada kalsium yang berfungsi untuk pembuatan dinding sel. Ada magnesium
untuk pembentukan klorofil, dan ada besi yaitu untuk membantu katalisator. Di mana semua unsur-unsur yang diperlukan diambil di dalam tanah oleh akar dalam bentuk larutan garam mineral, kecuali karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk berrespirasi. Yang diambil dari udara dalam pembentukan gas karbon dioksida masuk melalui stomata dan oksigen masuk melalui seluruh epidermis tubuhnya dan lentisel. Ada 3 cara pergerakan unsur hara dari larutan tanah ke akar, yaitu yang pertama ada intersepsi atau penyerapan akar, yaitu pada waktu akar tanaman tumbuh, maka akar memasuki ruangan yang ditempati oleh unsur hara dan terjadi kontak yang sangat dekat sehingga terjadi pertukaran ion pada permukaan akar dan permukaan kompleks. Yang kedua ada aliran massa, di mana aliran massa ini merupakan gerakan aliran air bersama dengan elektrolit terlarut melalui tanah. Dan yang ketiga ada difusi. Difusi adalah pergerakan ion yang terjadi karena adanya gradien difusi atau adanya perbedaan kegiatan ion. Pertukaran kontak dari aliran massa merupakan mekanisme penyumbang populasi ion di daerah perakaran mekanisme. Baiklah, itulah pembahasan kita tentang tanah. Saya Ayuni Puspitasari pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya.